Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih setia nungguin kelanjutan cerita dari film Senseiya, di mana terakhir terjadi pertarungan antara Cardia melawan Radamantis yang berakhir dengan kemenangan Cardia. Walaupun Cardia sepertinya juga dipastikan akan ikut modar juga. Ya, benar saja, Degel yang masih dalam perjalanan pun akhirnya mulai merasakan kalau kosmo milik Cardia mulai menghilang bersamaan dengan milik Radamantis. Meskipun sedih, ia berusaha untuk tetap melanjutkan misinya yang di tengah jalan tiba-tiba ia bertemu dengan Pandora yang udah terkapar nggak berdaya. Degel pun yakin itu terjadi karena adanya kekuatan dahsyat saat Pandora membuka ruangan tersebut, dan kekuatan itulah yang menjadi misi sesungguhnya yang diperintahkan oleh Athena. Saat ia mencoba masuk ke ruangan tersebut, ia kembali dibuat sangat terkejut ketika melihat seorang wanita bugil yang bertengger di sana. Wanita tersebut ternyata adalah kakak dari Unity bernama Serafina, di mana di masa lalu ia juga menjadi orang yang sangat mencintai Blueguard. Tanpa pikir panjang, Degel pun mencoba untuk menolongnya, namun tiba-tiba ribuan karang menyelimuti dan menahan tubuhnya. Tak lama berselang, muncul She Dragon yang merupakan salah satu dari 7 Marina Poseidon. Sambil mendekati Degel, ia mengatakan kalau Poseidon akan menjadi pemimpin dunia yang lebih adil dan menyelamatkan Blueguard yang selalu aja tertimpa musim dingin yang nggak ada habisnya. Degel yang nggak terima kemudian spontan memukul wajah dari si Dragon sampai membuat armor di kepalanya terlepas. Dan nggak disangka ternyata itu adalah Unity yang entah bagaimana ia kok bisa hidup kembali. Barulah semuanya terungkap. Rupanya Unity akan menjadikan kakaknya sendiri sebagai wadah kebangkitan dari Poseidon, di mana hal itu ia lakukan karena kecintaannya dengan Blueguard, sehingga ia percaya kalau Poseidon nanti mampu menolong tempat tinggalnya tersebut. Kemudian ia memperlihatkan sebuah guci yang menjadi tempat di mana Poseidon itu disegel oleh Athena. Lalu ia meminta Degel untuk membuka segel tersebut karena rupanya segel itu nggak bisa dibuka oleh sembarangan orang. Bahkan ia berjanji akan memberikan kekuatan Poseidon bernama Orichalcum yang memang menjadi misinya selama ini guna mengalahkan Hades. Tentu aja dengan tegas Degel pun menolak, sehingga Unity terpaksa menggunakan jurus karangnya untuk membuat tubuh Degel bergerak dengan sendirinya. Di tengah keheranan itu karena tubuhnya terus dipaksa, entah bagaimana Degel bisa melihat masa lalu Unity yang lagi stres karena kota Blueguard yang menjadi daerah yang terisolasi akibat cuaca dingin yang terus menyelimuti kota tersebut. Sampai akhirnya ia kemudian mengobrak-abrik buku yang ada di sana, sehingga tanpa sengaja ia melihat sebuah ruangan dengan segel Athena tertempel di sana. Tiba-tiba ruangan tersebut terbuka dan terus memanggilnya untuk masuk ke dalam sana. Sampai akhirnya ia menjadi si Dragon dan mulai mengagung-agungkan Poseidon sebagai juru selamatnya. Saat ia hendak melepaskan segel Athena yang mengurung Poseidon dalam guci, tiba-tiba sang ayah muncul dan mengatakan kalau ia nggak akan bisa melepaskan guci tersebut yang sudah tersegel selama 200 tahun. Sang ayah pun menambahkan kalau tugas orang-orang Blueguard adalah memang untuk menjaga segel tersebut karena Poseidon merupakan dewa yang bahaya bagi dunia. Lalu ia berusaha memberikan ceramah non-jutsu untuk menyadarkan anaknya tersebut, namun dengan kejamnya Unity malah membunuh bapaknya sendiri. Kebanyakan bacot lo orang tua, gua bunuh juga lo. Kembali lagi ke masa sekarang, di mana situasi semakin membuat Degel hampir melepaskan segel tersebut. Beruntung ia kemudian berontak dan berhasil menghancurkan karang-karang yang menyelimuti tubuhnya. Barulah setelah itu terjadi pertarungan yang sengit di antara mereka berdua. Di tengah pertarungan, tiba-tiba patung Poseidon di sana bergerak dan mengganggu pertarungan mereka. Akan tetapi, patung tersebut ternyata digerakkan sendiri oleh Unity untuk menyerang Degel. Kemudian patung itu membuat sebuah pusaran air yang sangat besar sampai membuat Degel masuk ke dalamnya.
Beruntung ia membuat pusaran air tersebut menjadi es batu dan kemudian berhasil keluar dari sana. Melihat Unity yang semakin gak terkendali, Degel pun gantian untuk menyerang guna menyadarkan kawannya tersebut. Akan tetapi serangannya berhasil dihindari, namun rupanya Degel sengaja mengincar langit-langit laut dan membekukannya. Kemudian Degel menghancurkan lapisan es tersebut yang membuat Unity dan patung Poseidon akhirnya KO tertimpa reruntuhan es batu tersebut. Sampai akhirnya Degel berhasil menyelamatkan Serafina, namun ia begitu terkejut setelah tahu rupanya ia sudah mudar. Unity yang akhirnya sudah sadar pun mengatakan kalau kakaknya tersebut sudah lama mudar, bahkan karena kematian kakaknya itu jugalah ia menjadi hilang kendali dan berusaha membangkitkan Poseidon. Sadar akan semua perbuatannya adalah salah, Unity kemudian memberikan kekuatan Orichalcum tersebut kepada Degel yang bentuknya mirip kayak batu kristal gitu. Akan tetapi sebuah ular menyambar dan mengambil batu kristal tersebut yang ternyata itu adalah ulah dari Pandora yang masih hidup. Merasa kalau kekuatan kristal itu bakal merepotkan Hades, Pandora tanpa basa-basi langsung aja menghancurkannya. Akan tetapi, hal itu malah membuat Serafina bangkit lagi dengan armor yang perlahan membungkus dirinya. Unity menjelaskan kalau batu kristal Orichalcum adalah wadah untuk menampung kekuatan Poseidon dan mengontrolnya. Akan tetapi, akibat kecerobohan dari Pandora, kekuatan tersebut pun jadi nggak terkendali sehingga membuat Serafina akan menghancurkan seluruh dunia. Lalu Serafina pun mulai brutal dan menyerang Pandora sampai membuatnya terpental, namun beruntung saat ia akan menyerang Unity, Degel pun datang untuk melindunginya. Kemudian Degel bertanya apakah ada cara untuk menghentikan hal tersebut, dan sayangnya menurut Unity nggak ada cara untuk menghentikannya sampai kekuatan kristal Orichalcum menyatu kembali. Mendengar itu, Degel pun berniat mengorbankan dirinya untuk mengumpulkan kembali kekuatan Orichalcum menjadi satu dan meminta Unity untuk mengambilnya nanti lalu membawanya ke Sanctuary. Sampai akhirnya, Degel dengan cepat menggunakan kemampuannya untuk menarik seluruh kekuatan dari kristal Orichalcum dan berhasil melakukannya. Unity yang melihat itu pun segera mengambil kristal Orichalcum dan dengan berat hati meninggalkan Degel yang sepertinya nggak akan selamat. Akan tetapi di tengah perjalanan keluar dari sana, Unity malah tertimpa reruntuhan bangunan yang membuatnya terpaksa sulit untuk bangkit kembali. Namun beruntung datang sosok Sen yang membantunya dan sepertinya itu adalah Cardia yang masih memiliki tenaga di sisa-sisa hidupnya. Adegan berpindah ke sebuah pegunungan Tibet yang berada di Himalaya atau Jamir. Terlihat Yuzuriha dan juga Yato serta para Sen lainnya tengah mencari sebuah kapal besar perintah dari Athena. Konon kapal tersebut pernah juga digunakan bertarung saat perang suci sebelumnya dengan di-combo fusionkan bersamaan dengan kristal Orichalcum. Di tengah pencarian, Yato malah terpleset ke sebuah lereng yang ternyata di dalamnya terdapat kapal yang mereka cari, namun dengan lapisan es batu yang membungkusnya. Bingung bagaimana cara menghancurkan es batu besar itu, tiba-tiba Sen emas Leo pun muncul yang bernama Regulus. Kemudian dengan sekali jurus Lightning Bolt, perlahan es batu pun hancur dan kapal besar tersebut pun mulai terlihat. Rupanya Regulus ini adalah kawan akrab dari Yato dan merupakan satu angkatan juga bersama mereka. Akan tetapi Regulus ini sedari kecil sudah memiliki kemampuan di atas rata-rata sehingga saat itu Sisyphus tertarik dan kemudian memanggilnya untuk magang bersamanya. Sampai akhirnya ia pun menjadi Sen emas di umurnya yang relatif masih muda. Setelah itu, Yato melihat kalau kapal tersebut sudah mulai rusak akibat termakan zaman, namun rupanya para Sen lainnya sudah membawa peralatan tukang untuk memperbaiki kapal tersebut. Scene berpindah ke Sanctuary, di mana rupanya Unity berhasil membawakan Orichalcum meskipun dengan kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan.
Ia pun begitu menyesal dan meminta Athena untuk menghukumnya karena sebab kebodohannya lah Degel dan Cardia harus modar. Akan tetapi Athena dengan lembut berusaha memberikan ceramah nunjutsu dan menambahkan kalau Degel dan Cardia modar dengan sebuah kebanggaan untuk menyelamatkan dunia. Tak lama berselang, entah bagaimana caranya tiba-tiba aja Tenma muncul dengan jubah barunya setelah berlatih di Pulau Kanon. Rupanya mereka akan menyusul pergi ke Jamir sambil membawa Orichalcum untuk digabungkan dengan kapal besar yang sebelumnya ditemukan oleh Yato dan kawan-kawan. Kapal tersebut nantinya akan mereka gunakan untuk naik ke langit menuju ke istana Hades. Sementara itu, pertemuan Tenma dan Sisyphus juga menjadi pertemuan pertama mereka secara langsung setelah terakhir kali Tenma melihat Sisyphus saat dulu terjebak di dunia mimpi. Kembali lagi ke Jamir, di mana para Sen yang masih bekerja sama untuk memperbaiki kapal besar tersebut. Terlihat juga Sen Serigala dan Lioness terdahulu bernama Junkers dan juga Blériot yang ikut membantu dan bertemu dengan Regulus. Akan tetapi, meskipun hanya seorang Sen perak, namun pengetahuan keduanya ternyata jauh lebih luas dibandingkan dengan Regulus yang seorang Sen emas. Mereka menjelaskan kalau konon kapal tersebut dibuat dari batang pohon yang sudah ada saat era mitologi dulu yang memiliki kekuatan besar. Namun sama halnya seperti jubah para Sen, kapal tersebut pun juga memerlukan perbaikan dari generasi ke generasi. Mendengar itu, Regulus pun sadar kalau menjadi seorang Sen emas itu tidak cukup bermodalkan kekuatan saja, melainkan ilmu pengetahuan juga. Makanya belajar bro. Adegan kemudian berpindah ke sebuah tempat yang sepertinya itu adalah para Spektren Hades yang tahu rencana dari Athena dan kawan-kawan. Benar saja, terlihat Spektren Hades bernama Violet yang menerima perintah dari sosok misterius untuk memintanya pergi menggagalkan rencana Athena. Sosok misterius itu ternyata salah satu Spektren Hades terkuat yang tersisa bernama Aikos.